Ketemu lagi dengan saya, Fajar Lase, SDM Kesos. Dalam video pertemuan kita kali ini, yaitu melaksanakan tugas akhir bagi seluruh peserta pelatihan penanganan dan pencegahan stunting bagi SDM Kesos. Tugas ini merupakan tugas di akhir sesi pelatihan penanganan dan pencegahan stunting bagi SDM Kesos untuk memilih salah satu modul yang telah disediakan dari modul 1 sampai dengan modul 8 untuk dibuat videonya. Saya memilih modul 7 dengan judul pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Dalam sesi 11 ini dengan materi mendukung praktik cuci tangan pakai sabun. Tujuan dari sesi ini agar setiap KPM mampu memahami pentingnya menggunakan sabun untuk mencuci tangan. Yang kedua, memahami waktu yang tepat untuk mencuci tangan pakai sabun. Oke, demikian kita akan saksikan videonya. Ibu-ibu, selamat sore. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita kali ini, penanganan dan pencegahan stunting. Bagaimana? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Bisa kita mulai? Oke. Pertama, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Masih ingat materi minggu lalu? Ibu Ita bagaimana? Masih ingat? Benar sekali. Materi kita minggu lalu yaitu pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi bagi usia dini dan ibu hamil. Betul? Oke. Bagaimana Bapak-bapak? Ibu-ibu juga bagaimana? Sudah benar memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi? Ya benar, kita membelanjakan bantuan sosial ke e-warung, di mana bisa membelanjakan segala kebutuhan-kebutuhan yang menjadi asupan gizi bagi balita di rumah, terlebih ibu hamil. Sudah? Tidak untuk beli rokok? Jangan, rokok juga tidak baik bagi kesehatan. Oke, hari ini kita akan melaksanakan sebuah pertemuan dengan materi mencuci tangan pakai sabun. Dalam pertemuan ini ada 3 hal penting yang harus kita pahami bersama. Pertama yaitu pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Kedua, cara mencuci tangan pakai sabun. Ketiga, mengetahui praktik baik menggunakan sabun untuk mencuci tangan. Oke, dari ketiga ini mungkin kita akan coba dulu langkah yang pertama, yaitu memahami pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Di sini bertanya, apa hubungannya sabun dengan pencegahan dan penanganan stunting? Ingat, sejak COVID-19, cuci tangan pakai sabun itu sudah merupakan kewajiban. Tapi setelah COVID mereda, apakah kebiasaan itu ditinggalkan? Jangan, kita tetap melakukan itu demi penanganan dan pencegahan stunting. Kenapa pakai sabun? Apa bedanya dengan cuci tangan tidak pakai sabun? Mungkin sebagian ibu-ibu di sini mengatakan sama saja, yang penting cuci tangan. Ingat, ada sedikit perbedaan. Cuci tangan pakai sabun dengan cuci tangan tidak menggunakan sabun. Sebelum kita lanjutkan, boleh saya bertanya, apakah ibu-ibu rutin mencuci tangan? Kapan saja ibu-ibu ini mencuci tangan? Setiap saat kah?
atau waktu-waktu tertentu saja kah? Yang ketiga, mencuci tangan itu dengan sabun atau tanpa sabun? Itu ada 3 pertanyaan yang saya ajukan. Bagaimana? Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang, bagaimana perbedaan mencuci tangan pakai sabun dengan tidak menggunakan sabun? Ibu yang ada di sini nanti akan saya pasang-pasangkan atau milih pasangannya masing-masing, dua-dua orang. Lalu di sini sudah tersedia 2 piring yang akan kita isi air. Kita masukkan bubuk lada di masing-masing piring. Setelah kita isi air, nanti masing-masing pasangan menyiapkan ibu jarinya untuk melakukan tes di atas piring ini. Sudah, silakan pilih pasangannya masing-masing. Sudah. Kelompok 1 ya, saya sebut kelompok 1. Ibu Ita ya dengan Ibu Linda. Piring ini akan saya tempatkan di sini. Nanti Ibu Ita mencuci tangan terlebih dahulu tanpa sabun. Oke? Ibu Linda mencuci tangan pakai sabun. Jangan dibilas dulu sehingga sabunnya masih menempel di jarinya. Nanti kita akan lakukan percobaan sehingga kita menemukan satu kesimpulan apakah perbedaan mencuci tangan pakai sabun dan tidak pakai sabun. Bu Ita dan Ibu Linda silakan lakukan. Coba jarinya dimasukin. Oke. Perhatikan apa yang terjadi. Oke, ibu-ibu yang lain ayo mendekat, coba perhatikan. Oke, perhatikan ladanya bagaimana. Oke, sudah. Oke, Bu Ita diangkat, Bu. Oke. Bagaimana? Coba perlihatkan di kamera saya. Oke. Oke, Bu Linda, coba dicelupin. Kita perhatikan bersama, ibu-ibu, ayo. Oke, coba perhatikan. Tarik ke atas. Bagaimana? Tidak ada lada yang lengket. Yang luar biasa tadi saat dicelupin, ladanya kayak lari menjauh dari sabun. Oke, terima kasih Bu Ita dan Bu Linda. Silakan kembali ke tempat lagi. Dari percobaan tadi, kira-kira ibu yang ada di sini bisa menjelaskan sedikit tanggapannya terhadap percobaan yang dilakukan Ibu Ita dan Ibu Linda. Tadi Ibu Ita mencuci tangan tidak pakai sabun. Lada pada saat dicelupkan tidak bergerak kemana-mana, tetapi menempel di tangan Ibu Ita. Benar ya? Lalu dengan Ibu Linda gimana? Karena di jari Ibu Linda ada sabun, maka lada tersebut seolah menjauh, tidak menempel sama sekali. Jadi kita simpulkan bahwa ibarat lada ini adalah virus, bakteri, atau apapun itu. Dengan adanya sabun, maka tidak menempel. Itulah aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah hanya pakai sabun saja yang penting? Tidak. Ibu-ibu juga harus memperhatikan air yang digunakan untuk cuci tangan. Bagaimana air itu? 1, air yang bersih, bukan air bekas cucian, bukan bekas air kotor lainnya. Pastikan air itu tidak berbau, tidak berwarna, dan layak digunakan untuk cuci tangan. Kenapa? Kalau cuci tangan tidak pakai sabun, kuman menempel. Lalu cuci tangan seadanya, mengkonsumsi makanan, maka kuman itu masuk ke dalam tubuh. Apa yang terjadi? Penyakit apa? Kolera benar, mencret benar, disentri benar.
Apa hubungannya sama perkembangan? Virus atau bakteri itu akan mengganggu kesehatan. Di saat dia masuk dalam tubuh, maka virus-virus itu, bakteri-bakteri itu akan mengganggu perkembangan anak kita karena gizinya terkuras oleh virus-virus tersebut. Dan ini merupakan penyebab stunting pada masa-masa yang akan datang. Oke, mudah-mudahan kita yang hadir di sini mengerti benar, memahami benar apa fungsinya mencuci tangan pakai sabun. Oke ya. Jadi menggunakan sabun untuk mencuci tangan wajib bagi kita ibu-ibu yang hadir di sini. Bukan hanya ibu, tapi sampaikan kepada keluarga, anak-anak, dan ingatkan bahwa ada 6 waktu penting untuk mencuci tangan. Barat waktu yang harus kita lakukan mencuci tangan di saat-saat antara lain: 1, sebelum makan. Oke, sebelum makan kita wajib cuci tangan. Kedua, setelah buang air besar, setelah buang air kecil. Jangan setelah buang air besar tidak cebok langsung melakukan, tidak. Kita harus cuci tangan setelah buang air besar atau setelah buang air kecil. Ketiga, sebelum menyentuh makanan. Sama dengan 1 sebelum makan, agak beda. Maksudnya begini, tiba-tiba sedang ada aktivitas, ada menawarkan sesuatu makan, langsung ambil saja. Jadi sebelum menyentuh makanan kita harus cuci tangan. Selanjutnya, keempat, sebelum mengolah bahan makanan. Ini bagi ibu-ibu, tiba-tiba mau masak, tangannya tidak tahu dari mana megang apa, tiba-tiba memotong sayur, memotong daging tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kelima, setelah beraktivitas, pulang dari kebun, pulang kerja, pulang dari ladang, ada baiknya kita cuci tangan. Dan terakhir, khususnya ini bagi ibu hamil ya, ibu menyusui, khususnya, maaf, bukan ibu hamil, tapi ibu yang sedang menyusui. Jadi pada pertemuan kali ini kesimpulannya bahwa mencuci tangan menggunakan sabun dapat membunuh kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Dan pada akhirnya penggunaan sabun untuk mencuci tangan dapat mencegah penyakit yang dapat mengakibatkan stunting bagi anak-anak maupun balita-balita di Indonesia. Akhir kata saya ucapkan, SDM unggul, stunting no.